君の膵臓を食べたい。 Halo kakak-kakak dan teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Bagi yang baru menemukan channel ini, welcome to this channel. Dan jangan lupa dulu pencet tombol subscribe-nya ya. Di edisi alur cerita film kali ini, kita akan membahas film yang berjudul Let Me Eat Your Pancreas. Film yang dirilis pada tahun 2017 ini disutradarai oleh Sho Sukikawa dan dibintangi oleh Minami Hamabe, Takumi Kitamura, Keiko Kitagawa, dan juga Shun Oguri. Kalau yang nggak tahu Shun Oguri, berarti nggak tahu juga sama yang namanya Takia Genji. Oke, sedikit informasi aja. Let Me Eat Your Pancreas ini merupakan sebuah film yang diadaptasi berdasarkan sebuah novel yang berjudul I Want to Eat Your Pancreas dari seorang penulis yang bernama Yoru Sumino. Bagi para pecinta anime di luar sana, mungkin tidak asing dengan sebuah anime movie yang berjudul Kimi no Suizo wo Tabetai. Karena anime movie itu juga diadaptasi oleh, maksudnya dari novel yang sama, yaitu I Want to Eat Your Pancreas. Oke, daripada kelamaan intro, saya atau kami peringatkan bahwa this is full spoiler content. So, people, without anything to do, it's showtime, boy. Film dibuka dengan menampilkan sebuah cuplikan suara yang berasal dari salah satu tokoh utama kita, yaitu bernama Haruki, yang saat ini diperankan oleh Shun Oguri. Saat itu, dia telah menjadi seorang guru di sekolah di mana dia pernah belajar dahulu. Nah, saat berada di kantor majelis guru, Haruki membuka lacinya dan terlihat sebuah surat yang sampai saat ini belum dia serahkan kepada penerimanya. Setelah jam pelajaran habis, Haruki yang hendak pergi pulang ke rumahnya dihampiri oleh salah seorang guru. Dan seorang guru ini meminta Haruki untuk menjadi penjaga perpustakaan dahulu, sementara penjaga yang biasanya mengambil cuti. Saat berada di perpustakaan itu, Haruki melihat sebuah bayangan anak gadis yang menuntunnya kepada salah seorang murid yang ternyata murid yang diajarkannya juga. Saat itu anak muridnya mengikuti sebuah ekstrakurikuler sebagai pengurus perpustakaan. Dia juga sangat terkesan dengan sebuah buku daftar susunan seluruh buku yang berada di perpustakaan itu. Dan ketika anak muridnya ini memuji buku itu, Haruki mengatakan, "Terima kasih." Haruki juga mengatakan kepada anak muridnya bahwa ada seorang lagi yang mengurus perpustakaan saat itu, yaitu seorang perempuan. Dan film ini barulah dimulai. Scene kemudian flashback ke 12 tahun yang lalu dengan menampilkan Haruki muda yang diperankan oleh Takumi Kitamura bersama salah seorang temannya, yaitu bernama Sakura yang diperankan oleh Minami Hamabe. Dalam perbincangan itu, Sakura tiba-tiba saja mengatakan, "Aku ingin memakan pankreasmu." Haruki yang terkejut secara spontan mengatakan, "Apakah kamu ingin menjadi kanibal?" Lalu Sakura menjelaskan bahwa orang dahulu memakan bagian tubuh hewan sesuai dengan organ tubuh mereka yang sedang sakit. Setelah semua buku di perpustakaan itu selesai disusun, Haruki kemudian pulang ke rumahnya. Dan beberapa hari setelah itu, saat Haruki sedang berada di rumah sakit, saat itu Haruki menemukan sebuah diari yang ternyata milik Sakura. Oke, dalam perawakannya, Haruki merupakan seorang siswa yang tidak peduli akan kondisi sekitar dan juga lebih suka menghabiskan banyak waktu sendiri. Berbeda dengan Sakura yang merupakan seorang siswi yang sangat populer di sekolah itu. Dan saat itu pula Haruki menyadari bahwa Sakura ternyata sedang mengidap penyakit keras dan itu tidak diketahui oleh salah seorang pun yang berada di kelasnya. Scene kembali ke Haruki dewasa yang menceritakan kepada anak muridnya tentang seorang perempuan yang menjadi petugas perpustakaan saat itu bersamanya. Dia mengatakan kepada anak muridnya ini, hari-harinya pun berubah setelah itu. Saat itu Haruki terkejut dengan keputusan Sakura ini. Dia menanyakan kepada Sakura, "Apakah tidak masalah kamu menggunakan sisa hidupmu yang sedikit untuk hal ini?" Haruki juga mengungkapkan, sebaiknya dia menemukan
atau bertemu dengan seseorang yang sangat ingin dia temui, atau menentukan tempat terakhir yang dia kunjungi, dan lain lagi. Mendengar Haruki yang mengatakan hal itu, Sakura langsung meminta Haruki untuk membantunya dalam menghabiskan sisa-sisa hidupnya, dan menyuruh Haruki untuk menunggunya di stasiun hari Minggu ini jam 11 pagi. Hari pertemuan pun tiba. Haruki yang telah menunggu Sakura di stasiun merasa sedikit tidak enak dengan permintaan Sakura yang mengatakan bahwa dia akan pergi ke sebuah restoran yang menjual daging, terkhusus pankreas. Seolah-olah Sakura merasa atau menganggap penyakitnya ini bukan apa-apa. Sakura kemudian jujur kepada Haruki bahwa dia mengatakan hal ini hanya kepada Haruki. Dan jika dia mengatakan kepada orang lain, tentu saja mereka akan cemas. Setelah terjadi sedikit perbincangan di antara mereka, akhirnya Sakura dan Haruki kemudian pergi makan di sebuah kafe. Di sana mereka berbincang-bincang tentang bagaimana kepribadian mereka masing-masing dan juga sifat-sifat mereka masing-masing. Haruki yang sangat pendiam dan juga monoton mengatakan dengan jelas kepada Sakura bahwa dia tidak memiliki sahabat, teman, maupun pacar. Di sisi lain, Sakura sangat memiliki banyak teman, sahabat yang selalu menemaninya, bahkan Sakura memiliki pacar. Di malam harinya, Haruki mendapatkan sebuah pesan dari Sakura yang isinya Sakura berterima kasih kepada Haruki karena telah menemaninya hari ini. Dia juga menuliskan kejadian hari ini dalam buku diarinya. Karena Haruki menolak, akhirnya Sakura kembali menghapus nama Haruki yang telah dia tulis di buku diarinya. Sakura juga mengatakan, mulai sekarang tolong tambah akrab denganku ya. Haruki yang tidak pernah mempunyai teman satupun merasa aneh dengan kalimat yang baru saja dikirimkan oleh Sakura, sembari melihat buku yang dipinjamkan oleh Sakura. Keesokan harinya saat berada di sekolah, sahabat Sakura yang bernama Kyoko secara blak-blakan menanyakan kepada Haruki kenapa dia mendekati Sakura, dan juga menanyakan apa tujuan Haruki yang sebenarnya, mengingat Sakura secara tiba-tiba memutuskan untuk menjadi petugas perpustakaan dan juga pergi berkencan dengannya. Sakura lalu menghentikan Kyoko. Dia mengatakan bahwa Haruki adalah teman dekatnya. Seketika itu, kalimat yang disampaikan oleh Sakura ini menjadi bahan perbincangan di seluruh kelas. Ketua kelas yang mencoba untuk menenangkan keadaan dengan mengatakan Haruki pergi jalan bersama Sakura hanya kebetulan saja, malah membuat Haruki tak dapat lagi menahannya. Kemudian dia pergi meninggalkan kelas itu, disusul oleh Sakura. Saat berada di atap sekolah mereka, Haruki yang saat itu kesal kemudian mengatakan kepada Sakura untuk berhenti melibatkannya dalam apapun yang berhubungan dengannya karena dia tidak ingin menjadi bahan perbincangan di kelas. Sakura lalu menjawab bahwa Haruki lah yang bisa membuatnya menjalani kesehariannya dengan biasa-biasa saja, walaupun dia tahu waktu yang dia butuhkan atau waktu yang tersisa untuk hidupnya hanya sekitar 1 tahun lagi. Sakura juga menambahkan bahwa saat itu dokter mengatakan kepadanya secara jelas berapa waktu yang tersisa baginya. Hal ini membuat orang tuanya sangat ketat kepadanya karena sangat khawatir dan juga cemas akan kondisi Sakura. Dan jika Sakura mengatakan kepada Kyoko dan juga teman-teman kelasnya yang lain, mungkin saja Kyoko dan juga teman-temannya yang lain ini akan memperlakukannya sama dengan orang tuanya. Karena hal itulah dia mengatakan rahasianya ini kepada Haruki untuk menghindari hal itu terjadi dan juga dapat menjalani kehidupan yang normal. Pada saat jam pelajaran olahraga, Haruki dihampiri oleh salah seorang teman kelasnya. Haruki sangat terkejut bahwa anak laki-laki ini adalah orang pertama yang memanggil namanya. Anak laki-laki yang bernama Issei Miyata ini menanyakan kepada Haruki apakah dia berpacaran dengan Sakura. Sekali lagi Haruki sangat terkejut dan dia langsung menjawab tidak. Setelah itu Issei menawarkan permen karet kepada Haruki, namun Haruki menolaknya. Scene kemudian menampilkan timeline yang sekarang, di mana Kyoko dewasa yang diperankan oleh Keiko Kitagawa sedang melamun di sebuah toko bunga yang dimilikinya. Dia secara tidak sengaja melihat Haruki lewat. Sesampainya di rumah, Haruki mendapati
sebuah undangan pernikahan Kyoko dengan Issei. Kembali ke timeline 12 tahun yang lalu, Haruki mendapatkan pesan dari Sakura bahwa dia ingin menghabiskan akhir pekan ini bersama Haruki. Walaupun saat itu Sakura juga berada di perpustakaan yang sama bersama Haruki. Karena ini adalah keinginan Sakura sebelum dia meninggal, Haruki kemudian mengikutinya dan menuruti apa yang diinginkan oleh Sakura. Mereka kemudian naik kereta dan sampai di tujuan mereka, yaitu Kyushu. Dan mulai menghabiskan keseharian itu bersama-sama. Mulai dari mencoba makanan, pergi ke kuil, bahkan menyewa hotel untuk mereka berdua menginap. Haruki yang awalnya mengira bahwa kamar mereka akan berbeda, ternyata salah. Karena kamar di hotel itu telah di-booking semua, yang ada hanyalah satu kamar dengan satu tempat tidur. Setelah membersihkan badan mereka masing-masing, Haruki dan Sakura memainkan permainan Truth or Dare, menggunakan sebuah kartu remi. Malam semakin larut, percakapan mereka dan juga permainan yang mereka lakukan itu semakin berbobot. Hingga akhirnya Sakura memberikan tantangan kepada Haruki agar tidur bersamanya. Keesokan paginya, Sakura mendapat sebuah telepon dari Kyoko. Karena ibu Sakura menanyakan kepadanya apakah Sakura menginap bersamanya semalam. Kyoko sangat terkejut ketika Sakura mengatakan dia sedang berada di Hataka bersama teman baiknya itu, yaitu Haruki. Sakura juga meminta maaf kepada Kyoko karena telah pergi diam-diam tanpa sepengetahuannya. Sebelum meninggalkan hotel itu, Sakura meminta Haruki untuk akrab bersama Kyoko. Ketika mereka berdua hendak pergi pulang ke rumahnya, terlihat Haruki yang awalnya monoton, pendiam, mulai mencoba membuka pembicaraan dengan Sakura, dan mereka mulai akrab. Keesokan harinya ketika Haruki berada di sekolah, dia mendapati sepatunya tiba-tiba saja menghilang. Hal ini mengakibatkan dia menggunakan sendal untuk masuk kelas. Tak lama kemudian, Issei datang sambil membawa sepatu milik Haruki. Dia mengatakan bahwa dia menemukannya di tong sampah dekat toilet. Dan seperti biasa, Issei selalu menanyakan atau menawarkan sebuah permen karet kepada Haruki. Mereka berdua lalu menyadari bahwa ada salah seseorang yang memandang sinis kepadanya, yaitu Kyoko. Dan mungkin saja orang yang telah membuang sepatu Haruki ke tong sampah dekat toilet adalah Kyoko ini. Di siang harinya ketika Haruki sedang berada di perpustakaan, ketua kelasnya datang untuk menanyakan keberadaan Sakura. Haruki yang merasa benar-benar tidak mengetahui keberadaan Sakura menjawab dengan jujur kalau dia tidak melihat Sakura. Setelah kepala sekolahnya itu pergi, Haruki mendapatkan sebuah pesan dari Sakura yang mengatakan bahwa dia tidak bisa menjadi petugas perpus beberapa waktu ini karena Kyoko selalu mendampinginya. Dan sebagai gantinya, Sakura mengundang Haruki untuk datang ke rumahnya. Lalu sepulang sekolah, Haruki langsung pergi ke rumah Sakura. Saat Haruki berada di rumah Sakura, Sakura mencoba untuk menggodanya dengan mengatakan aku ingin melakukan hubungan terlarang. Oke, mau bagaimanapun Haruki itu adalah manusia sekalipun dia itu pendiam dan tidak mempunyai teman. Karena godaan yang dilakukan oleh Sakura, akhirnya Haruki tak dapat menahan dirinya. Melihat Sakura yang telah menangis, akhirnya Haruki berhenti dan dia segera pergi meninggalkan rumah Sakura. Sesampainya di luar, ternyata ketua kelas Haruki yang merupakan pacar dari Sakura mengetahui Haruki datang ke rumah Sakura. Ketika ketua kelasnya menanyakan kepada Haruki alasan dia mendatangi rumah Sakura, Haruki cuma diam-diam saja. Percakapan mereka mulai panas ketika Haruki mengatakan kepada ketua kelasnya ini, Sakura membenci orang yang keras kepala. Hal ini tentu saja membuat ketua kelasnya ini tersinggung dan dia langsung memukul Haruki. Bahkan dia melempar buku yang telah dipinjamkan Sakura kepada Haruki. Dan di saat itu pula Sakura kemudian datang. Tanpa mengabaikan pacarnya itu, Sakura kembali membawa Haruki masuk ke dalam rumahnya. Saat berada di dalam, Haruki mengatakan kepada Sakura yang saat itu membawakan handuk untuknya
Mungkin yang dikatakan ketua kelas tadi itu benar. Dia dan Sakura hanyalah kebetulan bertemu di rumah sakit. Lalu Sakura membantah dengan mengatakan bahwa tidak ada yang namanya kebetulan. Dia bertemu dengan Haruki atas kemauannya, dan Haruki bertemu dengannya atas kemauan Haruki juga. Dan pertemuan mereka kala itu adalah atas kemauan mereka. Keesokan harinya, Kyoko menghampiri Haruki. Dia mengatakan bahwa Sakura terkena penyakit usus buntu yang membuat dia tidak datang ke sekolah hari ini. Mendengar hal itu, Haruki sangat terkejut. Hingga sepulang sekolah, dia pergi ke rumah sakit untuk melihat keadaan Sakura. Sesampainya di sana, Sakura mengatakan bahwa ini hanyalah pemeriksaan rutin dan dia akan keluar dari rumah sakit selama 2 minggu lagi. Dan secara spontan, Haruki langsung mengatakan apakah dia mempunyai buku catatan. Lalu setelah itu dia mengajari Sakura. Setelah selesai mengajarkan Sakura, Sakura langsung mengatakan kepada Haruki, "Kamu jadi guru saja," karena Haruki sangat terampil dalam mengajar seseorang. Setelah itu, Sakura melihat handphonenya, lalu mengatakan kepada Haruki bahwa Kyoko sebentar lagi akan datang. Mendengar hal itu, Haruki mencoba untuk segera pergi dari sana. Menyadari hal itu, Sakura menahannya dan menyuruh Haruki latihan untuk menjadi teman orang lain. Dengan menyuruh Haruki mengatakan, "Tolong jadilah temanku." Setelah beberapa kali percobaan, Haruki yang benar-benar pendiam dan tidak mempunyai teman tidak bisa mengucapkan kalimat itu dengan baik dan benar. Lalu ketika berada di depan pintu ruangan tempat Sakura dirawat, Kyoko ternyata telah menunggu di luar, dan Haruki langsung bergegas meninggalkan Kyoko. Scene kemudian beralih ke timeline yang sekarang, di mana Haruki dewasa saat itu sedang menyusun buku bersama salah seorang muridnya yang menjadi petugas perpustakaan juga. Lalu Haruki menjawab, rasanya seperti tertawa saja karena dia menganggap serius perkataan Sakura saat itu. Bahkan hingga hari ini dia telah menjadi guru selama 6 tahun dan juga 1 tahun di sekolah itu. Kemudian saat Haruki berada di ruangan majelis guru, dia kembali membuka lacinya dan melihat sebuah surat. Di sisi lain, Kyoko dewasa sedang melihat-lihat foto dirinya bersama Sakura ketika Sakura masih hidup. Lalu scene kembali flashback ke masa lalu, di mana saat itu Kyoko menemui Haruki yang saat itu berada di atap sekolah sambil membaca buku. Kyoko memperingatkan Haruki agar jangan setengah hati mendekati Sakura. Dia melakukan hal ini karena dia sangat menyukai Sakura. Kyoko juga menambahkan bahwa dulunya ketika masih SMP, dia juga tidak punya teman, dan hanya Sakura lah yang berbicara dengannya sambil tertawa. Kyoko juga mengancam Haruki dengan mengatakan jika Haruki menyakiti Sakura, dia tidak akan pernah memaafkan Haruki. Sepulang sekolah, Haruki kembali mengunjungi Sakura yang berada di rumah sakit. Saat itu Haruki mengatakan kepada Sakura bahwa dia telah menjadi bahan pembicaraan di sekolah. Setelah sedikit berbincang-bincang, Sakura kemudian mengambil buku diarinya dan mengatakan kepada Haruki bahwa setelah dia pergi nanti, Haruki diperbolehkan untuk membaca buku diarinya. Kemudian ketika Haruki berada di kamarnya pada suatu malam, dia menerima telepon dari Sakura yang mengatakan bahwa dia akan kabur lagi dari rumah sakit dan dia meminta Haruki untuk menemaninya. Merasa ada yang aneh dalam perbincangan itu, Haruki lalu segera bergegas untuk pergi ke rumah sakit dan menemui Sakura. Sesampainya di sana, Sakura lalu mengatakan kepada Haruki bahwasanya masa dia dirawat di rumah sakit itu diperpanjang. Hal ini mengakibatkan Sakura tidak akan keluar dari rumah sakit itu dalam waktu cepat. Setelah itu, mereka kemudian melakukan permainan Truth or Dare. Di sela-sela permainan itu, Haruki kemudian jujur kepada Sakura bahwa dia mencemaskannya. Mendengar hal itu, Sakura kemudian memeluk Haruki. Scene kemudian menampilkan timeline yang sekarang, di mana Haruki dewasa sedang membaca buku diari peninggalan dari Sakura. Dan keesokan harinya, anak muridnya yang menjadi petugas perpustakaan bersamanya menanyakan apa yang ingin Sakura tanyakan saat itu. Haruki menjawab bahwa dia tidak mengetahui hal itu, karena sepanjang permainan itu,
Sakura tidak pernah mengatakan kepadanya apa yang ingin dia tanyakan. Shin kembali flashback ke masa lalu dengan menampilkan Haruki yang baru saja mendapat sebuah pesan dari Sakura. Dalam pesan itu, Sakura mengatakan bahwa besok dia telah bisa keluar dari rumah sakit. Menerima pesan itu, Haruki merasa lega. Kemudian Issei menghampirinya dengan mengatakan dan juga memperlihatkan tempat-tempat di mana bunga sakura itu mekar. Seperti biasa, Issei menawarkan sebuah permen karet kepada Haruki. Dan untuk pertama kalinya Haruki menerima permen karet itu. Sepulang sekolah, Haruki yang sangat ingin pergi menghabiskan waktu lagi bersama Sakura, kemudian membuat daftar yang akan mereka jalani bersama. Dia juga mengirimkan sebuah SMS dengan kalimat Kimi no suizo wo tabetai, yang artinya aku ingin memakan pankreasmu. Namun yang terjadi adalah setelah menunggu dalam waktu yang sangat lama, Sakura tidak pernah datang ke tempat yang telah mereka tentukan untuk bertemu. Ketika Haruki hendak pergi pulang, dia melihat sebuah berita yang menampilkan seorang anak sekolahan tergeletak di tepi jalan dengan bekas tikaman. Dan ternyata itu adalah Sakura. Haruki juga mengetahui bahwa nyawa Sakura tak tertolong meskipun dia telah dilarikan ke rumah sakit. Haruki yang sangat shock mendengar berita itu hanya terdiam. Shin kembali menampilkan Haruki yang berada di timeline yang sekarang sambil melanjutkan ceritanya kepada salah seorang muridnya yang menjadi petugas perpustakaan, di mana dia menjelaskan bahwa dia tidak menghadiri upacara pemakaman Sakura. Bahkan dia juga tidak masuk sekolah. Hingga akhirnya sebulan telah berlalu. Haruki yang saat itu masih merangkai kembali jati dirinya, memberanikan diri untuk pergi ke rumah Sakura untuk mengucapkan salam perpisahan. Setelah selesai mengucapkan selamat tinggal kepada almarhum Sakura, Haruki mengatakan kepada ibu Sakura bahwa dia adalah salah satu siswa yang mengetahui tentang penyakit Sakura. Mendengar apa yang disampaikan oleh Haruki, ibu Sakura langsung terharu. Dia lalu memberikan buku harian Sakura kepada Haruki. Sembari membaca buku diari itu, akhirnya Haruki secara perlahan-lahan mengetahui alasan mengapa Sakura mendekatinya dan juga bagaimana perasaan Sakura saat berada di sisinya. Setelah membaca buku diari itu, Haruki akhirnya tak dapat lagi membendung air matanya dan dia menangis sekuat tenaga di depan ibu Sakura. Shin kembali ke timeline yang sekarang dengan menampilkan Haruki dewasa yang saat itu tengah berada di persimpangan jalan dan terlihat di belakangnya bunga sakura sedang bermekaran. Lalu saat Haruki sedang berada di perpustakaan bersama anak muridnya ini mengatakan kepada Haruki bahwa ada sebuah coretan yang berasal dari Sakura. Haruki yang menyadari akan hal itu kemudian segera bergegas mencari sebuah buku. Dan benar saja, setelah Haruki menemukan buku itu, di sana terselip sebuah surat. Dan surat ini dibuat Sakura agar nantinya akan diberikan kepada Kyoko. Dan di sisi lain, Kyoko sedang melakukan prosesi pernikahannya bersama Issei. Setelah mendapatkan surat itu, Haruki lalu berlari sekuat tenaga untuk pergi menuju rumah Kyoko. Sesampainya di sana, Issei ternyata telah menunggunya. Awalnya Haruki tidak menyadari siapa yang berada di depannya ini. Namun dia seketika mengenali Issei setelah Issei menawarkan sebuah permen karet kepadanya. Issei langsung membawa Haruki untuk segera menemui Kyoko. Dalam keadaan yang gugup, Haruki kemudian memberikan sebuah surat yang dia temukan di perpustakaan tadi kepada Kyoko. Menyadari surat itu berasal dari Sakura, Kyoko langsung menangis ketika dia membaca surat itu. Setelah Kyoko selesai membaca surat yang berasal dari Sakura, Haruki lalu menanyakan sesuatu kepada Kyoko, yaitu, "Maukah kamu menjadi temanku?" Sambil menangis, Kyoko menerima itu dan mau menjadi teman Haruki. Setelah itu, Haruki kemudian menjalani rutinitasnya seperti biasa. Tak lupa pula dia menyobek sebuah surat yang selama ini dia perhatikan. Dan ternyata surat yang selama ini dia perhatikan ini adalah surat pengunduran diri sebagai seorang guru.
bukanlah sebuah surat yang akan dia sampaikan kepada siapapun. Film ini diakhiri dengan Haruki yang membaca surat terakhir pemberian dari almarhum Sakura yang dia temukan di dalam buku yang berisi surat untuk Kyoko tadi, sembari merasakan kehadiran Sakura dan juga tidak akan pernah melupakannya.